Jadi waktu event pertama itu bahkan Haninya tuh masih di Amerika, Haninya tuh belum balik ke Indonesia. Tapi tuh Cici sama Kak Hani ini udah temenan? Enggak, aku kenal karena di forum Female Daily. Jadi kita bukan teman. Oke. Kan suka ada tuh pertanyaan, emang dari dulu udah tahu ya lo mau bisnis? Jawabannya enggak, aku nggak tahu gitu. Waktu itu pokoknya ada yang nawarin aku kerjaan, mau nggak kalian jadi admin doang kok, gampang. Bahkan aku tuh nggak mikir ini company apaan, jadi admin tuh ngapain. Gitu. Jadi pekerjaan pertama Cici adalah admin? Iya, admin di IT company. Halo, selamat datang di podcast Beyond the Convo by Girls Beyond bersama gue, Devina Mahendriani. Hari ini spesial banget karena ini adalah podcast perdana dari Beyond the Convo by Girls Beyond, obrolan bergizi ala Gen Z, yang pastinya akan menghadirkan banyak sekali sosok-sosok inspiratif untuk ngobrolin seputar karir, pengembangan diri, yang pastinya bakal berguna banget nih buat para Gen Z atau kalian semua yang lagi nonton. Oke, episode pertama kali ini bakal spesial banget karena pastinya hari ini kita kedatangan sosok inspiratif yang akan ngebahas langsung perjalanan karirnya dia. Jadi buat kalian yang masih bingung, abis ini aku mau kerja apa ya? Atau aku mau langsung bangun bisnis aja? Harus dengerin podcast ini sampai habis karena pastinya akan banyak insight buat kamu. The biggest beauty event in the world. Gak mungkin kan lo gak pernah denger tentang event FDX Beauty ini? Awalnya, X Beauty dilaksanain tahun 2017 di Senayan City. Waktu itu, eventnya cuman berlangsung selama 2 hari aja. Dan tentunya belum seramai sekarang. Kini gak cuma di Jakarta, X Beauty udah pernah dilaksanakan di Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Makassar, dan tahun ini juga bakal diadain di Semarang. Jumlah pengunjungnya juga nggak main-main. Jakarta X Beauty Juni lalu dikunjungi lebih dari 150.000 orang. Nah, kalian tahu dong kalau X Beauty ini adalah event terbesar dari Female Daily Network. Tentunya, event dan perusahaan ini nggak bakal jadi sebesar ini tanpa adanya sosok yang mensupervisi secara operasional, menaungi banyak tim seperti tim sales, tim event, konten, tim HR, dan lain-lain. Sosok inilah yang memegang posisi COO atau Chief Operating Officer di Female Daily Network atau yang biasa kita panggil sebagai Cinopai. Ya, hari ini kita kedatangan COO dari Female Daily Network yaitu Cinopai. Hai Cinopai. Hai Devina. Hai, oke, pantas agak lumayan deg-degan ya kita di episode pertama ini karena sangat spesial narasumbernya. Oke, Ci, by the way, sebelum kita mulai, aku tuh juga pengen nanya sama teman-teman di sini. Ada yang tahu nggak sih sebenarnya kepanjangan dari COO tuh apa? Mungkin selama ini banyak yang aware itu lebih ke CEO. CEO ini adalah dua profesi yang lumayan berbeda ya tanggung jawabnya. Ci, sebelum kita cerita panjang lebar, boleh nggak sih langsung Cinopai yang cerita atau kasih tahu semua yang dengerin podcast hari ini? CEO itu kepanjangan apa dan sebenarnya pekerjaannya tuh apa sih, Ci? CEO itu kalau singkatan itu dari Chief Operating Officer gitu kan. Nah, dari ada operatingnya udah ketahuan lah ya bahwa dia bertanggung jawab di sisi operasional. Nah, sebenarnya apa sih yang dikerjain? Nah, biasa tuh kan CEO dan COO itu lumayan nempel tuh. Biasanya nempel banget kerjanya. CEO itu biasanya orang yang lebih bertanggung jawab atas vision dari company, strategi, mau seperti apa. Nah, tugasnya dari COO ini mengeksekusi nih dari si strategi atau vision dari COO ini dengan mengeksekusi gimana caranya supaya struktur organisasinya lebih baik, lebih efisien, dan juga lebih manage day-to-day operation. Sebenarnya tuh kira-kira secara simpelnya kayak begitu ya, meskipun kerjanya nggak sesimpel itu sih. Baik, jadi walaupun terdengar simpel, ternyata yang ngurusin sistem, yang ngurusin operation dari suatu bisnis yang besar itu tuh banyak aspek-aspek kecil yang lumayan ruwet juga ya, Ci ya. Oke, nah sebelum kita ngebahas lebih dalam lagi nih tentang responsibility seorang COO yang aku yakin mungkin ya sedikit banyak kayak tulang punggungnya dari suatu perusahaan gini ya, Ci ya. Gimana sih journey awal Cinopai ini bergabung di beauty industry ya, specifically di Female Daily Network, yang mana mungkin kita flashback ke tahun awal-awal itu beauty industry kan mungkin nggak sebesar sekarang, nggak se-boom sekarang.
mungkin journey-nya pun juga apakah struggling di awal? Boleh nggak diceritain dulu nih, Ci? Ya, sebenarnya kan aku bukan yang memulai Female Daily, tapi waktu itu aku join di Female Daily sejak tahun 2011, tapi mungkin efektifnya tuh di 2012 awal gitu. Nah, waktu aku pertama kali join itu sebagai angel investor di Female Daily Network. Even waktu itu juga aku cuma diajakin sama Hani, lu mau join nggak di Female Daily gitu. Nanti aku ceritain gimana Hani ngajak aku join gitu ya. Waktu itu terus toto banyak di media gitu ditulis kalau aku join di Female Daily as an angel investor. Gue coba dulu, apaan ya angel investor ya gitu. Karena di saat itu, di tahun 2012 itu sesuatu yang sangat baru, terutama di Indonesia gitu. Dan waktu itu juga belum ada, mungkin kalau startup baru 3 atau 4 startup, basically masih sedikit banget gitu. Nah, Female Daily sendiri kan sebenarnya udah ada sejak boleh dibilang dari 2005 atau 2007 lah kalau resminya ya. Waktu itu Hani yang memulai itu waktu dia masih di Amerika. Nah, waktu tahun 2007 aku tuh udah jadi member di Female Daily dan jadi member, salah satu member yang lumayan aktif lah, mungkin kayak 100 member pertama di Female Daily. Jadi gitu. Cici tuh member dulu sebenarnya di awal. Member. Oh, oke. Jadi member dan yang suka-suka waktu itu Female Daily itu awalnya heavy-nya tuh di forum. Jadi waktu itu aku member yang lumayan aktif lah di forum gitu. Nah, terus dan waktu itu kayaknya kalau nggak salah tahun 2008 ya. Nah, aku kayak join 2007 jadi member karena emang forumnya baru ada tahun 2007. Dulu tuh Female Daily namanya adalah Fashionist Daily. Namanya sebenarnya. Dan waktu itu kita fokusnya tuh kayak ngebahas everything about women sebenarnya. Nah, di forum itu tuh ada section fashion, ada section beauty, ada section mamis. Pokoknya section itu banyak banget. Nah, di setiap section ini banyak banget topik kecil-kecil gitu. Nah, tapi somehow emang aku tuh paling aktif di bagian beauty. Jadi waktu itu somehow kita ketemulah dengan banyak member-member lainnya yang juga seneng banget dengan dunia beauty gitu. Emang dari dulu tuh aku suka banget dengan beauty. Sebenarnya awalnya kenapa aku suka beauty karena dari dulu tuh kulit aku bermasalah. Aku tuh berjerawat parah banget sampai pernah segede-gede jagung gitu jerawatnya satu muka. Jadi emang sejak itu tuh obses banget nih gimana caranya supaya bisa punya kulit yang sehat gitu. Waktu itu sih bukan kulit sehat ya, basi banget. Dulu sih pengen kulitnya bagus gitu gimana caranya gitu ya. Bahkan waktu Female Daily belum jadi company, jadi FYI, Female Daily itu jadi company itu dalam arti legal, punya PT itu tahun 2010. Nah, 2008 itu sebenarnya event pertamanya Female Daily itu aku yang bikin. Tapi cuma sebagai member, nggak minta izin juga ke Hani atau apa. Jadi basically waktu itu aku suka banget dengan satu skincare namanya Menard. Tapi Menard ini skincare dari Jepang yang cara pakainya tuh mesti bener gitu supaya dapat effectiveness-nya. Nah, jadi aku invite beberapa member dari Female Daily waktu itu ke apartemen aku. Kita sama-sama belajar cara pakai skincare ini. Terus itu event pertama Female Daily itu di apartemen aku bahkan. Gitu. Terus itu event kedua di apartemen aku lagi, tapi ini lebih gede. Kita bikin namanya kelas dandan. Jadi dulu tuh kalau sekarang namanya beauty workshop atau beauty class itu tuh dulu di Female Daily kita pertama kali bikin tahun 2000 bahkan bukan 2008 deh. 2007 ternyata 2007 tuh 2007 akhir. Aku inget tuh bikinnya mungkin sekitar bulan November kita bikin namanya kelas dandan. Itu yang pertama kali di tempat aku juga, di apartemen aku, cuman sewa tempat di bawah lebih besar. Bahkan waktu itu dibagi 2 sesi. Jadi aku waktu itu bareng dengan beberapa member ngundang MUA, ngundang teman-teman untuk sama-sama terus bayarnya gimana urunan. Kita benar-benar bayarnya urunan gitu. Patungan. Oh ya, urunan. Patungan. Maaf ya. Jadi kita patungan, jadi kayak biaya berapa ini yang ikutan misalnya 20 orang, yaudah kita bagi 20 gitu. Itu sebenarnya cikal bakalnya. Nah, kemudian abis itu di 2010 Hani ngajak ketemu. Jadi waktu itu waktu Hani masih di Amerika, aku udah bikin. Jadi waktu event pertama itu bahkan Haninya tuh masih di Amerika. Haninya tuh belum balik ke Indonesia. Gitu. Jadi karena belum jadi company kan. Tapi tuh Cici sama Kak Hani ini udah temenan? Enggak, aku kenal karena di forum Female Daily. Jadi kita bukan teman. Oke. Fun fact aku juga baru tahu. Jadi Kak Hani dan Cinopa ini nggak temenan, lalu kenal di forum Female Daily. Kenal di Daily. Forum, lalu Cici menginisiasi adanya kelas-kelas kecil itu ya. Oke. Terus abis itu, cuman aku suka chatting sama Hani. Waktu itu kita chattingnya pakai Yahoo Messenger. Atau kalau nggak chat di forum, karena waktu itu di forum kan kita emang ngobrol aktif juga ya. Kan, aktif gitu. Nah, waktu tahun 2010, waktu itu Female Daily tuh lagi nyari investor. Somehow ada beberapa investor yang tertarik, tapi terus Hani mikir kayaknya
aduh kayaknya kok langsung sama investor takut ya, kita nggak tahu ekspektasi mereka seperti apa. Kita coba deh cari dari family and friends gitu. Nah salah satu yang dikontak tuh aku gitu. Nah begitu aku dikontak, karena waktu itu aku pengangguran, nanti mungkin kalau ada pertanyaan berikutnya, kenapa waktu itu aku menganggur gitu ya. Karena waktu itu aku pengangguran, ya deh gue mau deh gitu. Jadi aku invest di Female Daily jadi angel investor, dan kemudian aku menawarkan diri untuk bekerja juga di Female Daily gitu ya. Oh jadi di sini menarik banget sih, justru cara Cici akhirnya mendapatkan pekerjaan yang sekarang itu dari inisiasi kreativitas Cici juga sebagai loyal members, terus mengajukan diri juga gitu. Jadi aku mau kerja tuh aku bayar gitu Dev. Kalau orang lain kan dibayar ya mau kerja. Unik ya. Karena aku pengen dapat pekerjaan aku bayar gitu jadi waktu itu. Mungkin lebih tepatnya investasi ya. Kalau bayar ntar bingung sih, berarti investasi yang kemudian mungkin pada akhirnya Cici karena suka sama industrinya, merasa juga ada potensial bisa berkembang juga, itu langsung menawarkan diri untuk bekerja di sini. Tapi gimana caranya Cici tahu bahwa ya pada saat itu kan mungkin belum ada potensial seperti yang sekarang ya. Bagaimana Cici yakin dan tahu pada akhirnya oke deh gue invest di situ dan gue mau ngerjain ini gitu. Memutuskan itu gimana keyakinannya? Sebenarnya sebelum waktu itu mungkin kenapa Hani waktu itu nawarin ke aku gitu ya untuk invest di Female Daily. Jadi sebelum bahkan Hani mencari investment pun, aku sama Hani tuh udah sering ngobrol kan. Tadi aku bilang di Yahoo Messenger. Nah itu tuh kita sering banget gitu ngebahas, meskipun gak yang serius kayak meeting gitu, tapi kita ngebahas kayak Female Daily tuh bisa jalan gak ya kalau gue balik ke Indonesia gitu. Terus gue tuh selalu bilang, iya gue percaya kok dengan potensi Female Daily gitu. Terus kayak tiba-tiba suka ada aja ide, ya nanti kita bisa bikin ini, kita bisa bikin ini, kita bisa bikin ini. Tapi ya it's just the idea aja yang waktu itu kita throw di chat itu gitu. Nah cuman somehow ada beberapa mungkin menjadi kenyataan, akhirnya makanya kenapa Hani nawarin itu. Jadi kenapa yakin, karena somehow setiap kali kita ngebahas tentang Female Daily itu so many ideas dan bener-bener kayak seneng aja gitu, kayak kita excited nih, kita bisa bikin ini, kita bisa bikin itu tuh seneng banget gitu loh Dev. Jadi tapi kalau misalnya ditanya, kan waktu itu belum ada loh bisnis kayak gini, dari mana atau bisa jalan, nggak tahu. Jawabannya nggak tahu gitu, cuman nggak tahu. Tapi memang waktu itu kita percaya banget banyak hal bisa kita lakukan di Female Daily, itu aja sih yang bikin kita tetap lanjutin bisnis ini gitu. Oke, jadi kayak keyakinan yang mungkin bermula dari passionnya Shinopai dan Kahani juga, mungkin pada akhirnya pas ngobrol juga match, ketemu membangun bisnis kan dengan partners tuh juga butuh ada koneksi gitu ya. Itu mungkin yang dirasain juga sampai akhirnya memilih untuk ya udah deh terjun aja di industri ini. Tapi aku pengen ngobrol dari sisi yang berbeda ya Ci. Waktu itu waktu Cici akhirnya memutuskan untuk masuk ke industri ini, itu tuh Cici udah punya experience membangun bisnis lain kah? Atau mungkin sebelumnya pernah bekerja di tempat lain kah? Karena aku yakin nih banyak pertimbangan teman-teman Gen Z di sini tuh mungkin mikir kalau aku bangun bisnis belum tentu bisnisnya tuh maju, belum tentu bisa membiayai hidup gitu. Tapi kalau aku kerja kantoran ya jelas udah pasti dapat gaji, udah pasti dapat ya macam-macam lah benefit-benefit sebagai seorang pekerja gitu. Tapi Cici waktu itu kan ya udah deh memutuskan bahkan untuk invest gitu di situ. Pernah nggak Cici ada pengalaman mungkin kayak kerja dulu sebelumnya atau bangun bisnis dulu sebelumnya? Kan suka ada tuh pertanyaan, emang dari dulu udah tahu ya lo mau bisnis? Jawabannya enggak, aku nggak tahu gitu. Meskipun kalau aku pikirin lagi mungkin deep inside sebenarnya aku tahu gitu. Tapi itu ya baru kayak sadar setelah sekian lama gitu dan udah sampai di sini gitu. Jadi pertama kali dulu aku tuh mulai kerja sebelum lulus kuliah sebenarnya. Intern atau kerja? Enggak, kerja waktu itu. Kerja, karena waktu itu tuh aku tuh pokoknya kuliahnya udah tinggal skripsi. Waktu itu pokoknya ada yang nawarin aku kerjaan, mau nggak kalian jadi admin doang kok gampang. Bahkan aku tuh nggak mikir ini company apaan, jadi admin tuh ngapain. Oke lah gitu, aku ambil aja gitu kerjaan itu. Jadi pekerjaan pertama Cici adalah admin? Iya, admin di IT company. Admin di IT company. IT company ini tuh jualan software. Software yang dijualnya tuh ada dua macam. Satu software untuk memanage share di bank. Satu lagi software untuk manufacturing. Agak beda, tapi intinya sebenarnya ini company yang memproduksi software lah gitu waktu itu. Nah aku tuh jadi admin di software yang untuk bank. Jadi aku waktu itu sempat belajar tuh istilah-istilah saham, custodian, kayak gitu-gitu tuh. Karena aku jadi admin, dan basically cuma jadi admin aja gitu. Nah terus aku inget banget waktu aku di interview, bahkan waktu itu aku interviewnya ya diantar sama papa mama aku loh, mereka nungguin di mobil di bawah gitu.
Pas mau Pas mau interview interview. jadi admin Ya kayak bahkan itu. interviewnya juga kayak santai banget karena aku tuh kayak ngerasa waktu itu kayak ya nothing tulus lah gitu loh, karena waktu itu ditawarin aja. Nah pas interview aku sempat inget tuh ada pertanyaan 5 tahun ke depan what's your vision gitu, tentang karir lu, tentang hidup lu gitu. Rada kaget juga. Jadi gini, mungkin konteksnya mesti aku kasih tahu dulu ya. Itu tahun 98. Udah lahir belum? Udah. Belum. Aku udah. Tahun 98. Kalian udah lahir belum? Dan aku kasih tahu waktu itu internet baru ada 4 tahun. Jadi maksudnya internet aja sesuatu yang baru. Jadi jangan dibayangin saat itu tuh informasi tuh semudah sekarang. Iya. Jadi waktu itu tuh kayaknya cuman ada, bahkan belum ada Safari, belum ada Google, kayaknya Google mungkin udah ada kali ya, tapi Google Chrome apa gitu aku lupa. Tapi waktu itu pakainya kayak apa, Internet Explorer, something like that lah ya. Zaman MIRC lah ya. Zaman MIRC, tahu Iya MIRC kan, lupa. MIRC. Ya pokoknya zaman itu kayak gitu-gitu. Jadi meskipun udah ada internet, nyari informasi tuh sulit gitu. Jadi boro-boro dulu kayak tips menghadapi interview, tips bikin Nggak CV ada. tuh nggak ada gitu, benar-benar nggak ada. Lu mesti ke toko buku, cari buku tentang itu gitu. Dan waktu itu aku nggak sempat melakukan itu karena tahu-tahu dapat offer kan. Waktu itu tanya, visi kamu 5 tahun ke depan apa? Kayak, apa ya gitu, karena nggak nyangka aja. Aku pikir kan pasti ditanya itu tentang skill, tentang apa. Nah, aku jawab gini, 5 tahun lagi aku pasti punya company sendiri gitu. Aku jawab gitu. Setelah pikir-pikir, gila kali ya tuh udah interview gua. Ini apaan sih, nih anak kecil lulus belum gitu kan, Toto mau bilang mau punya company sendiri gitu. Aku juga nggak tahu kenapa jawaban itu keluar gitu. Tapi entah kenapa aku diterima di pekerjaan itu. Terima di pekerjaan itu, kerja sebagai admin. 3 bulan aku kerja di situ, aku lulus. Karena aku lulus S1, akhirnya malah aku di-offer jadi konsultan, junior konsultan, tapi untuk yang software manufacturing. Karena kan background aku teknik industri. Jadi waktu itu aku memang lumayan ngerti lah yang namanya flow di production, di warehousing. Jadi waktu itu aku disuruh pindah jadi junior konsultan. Jadi kayak sebenarnya waktu itu intinya sih cuma lebih mungkin 6 bulan pertama tuh ngintil-ngintil senior konsultan untuk tahu flow bisnis dan segala macam gitu. Jadi aku akhirnya terima offer itu dan aku tetap di company yang sama tapi jadi junior consultant. Waktu itu yang modul yang aku pegang itu production dan warehouse. Bahkan aku udah sempat onsite ke klien, ke Palembang, kemana gitu. Di sana aku bertahan 2 tahun. Setelah 2 tahun aku pindah ke pekerjaan lainnya karena waktu itu juga dapat offer. Dan tak kenapa aku kayak quite lucky aja. Aku tuh nggak pernah cari kerjaan tapi selalu ada offer. Mungkin kamu pertanyaan, offernya dari mana? Ya dari networking sih sebenarnya. Jadi kalau ditanya lagi sebenarnya yang penting tuh apa sih? Networking gitu. Justru dari kayak kenalan-kenalan gitu ya. Jadi waktu itu ada dari networking, ada yang nawarin aku kerja pindah ke procurement di salah satu TV kabel. TV kabelnya udah nggak ada sekarang gitu ya. Itu si TV kabel udah nggak ada. Aku ditawarin kerja di sana. Nah di TV kabel ini aku kerja sebagai junior procurement waktu itu. Nah begitu aku masuk tuh, cuma ada 1 orang gitu bareng aku, itu departemen kosong gitu. Waktu itu cuma ada kayak level directornya tuh kayak level GM deh, aku lupa gitu. Dia yang hire aku, terus kayak bruk aja dikasih kerjaan di meja yang bahkan waktu itu aku juga nggak tahu procurement tuh mesti ngapain gitu. Cuman ya udah aku kayak pede aja gitu, aku kerjain, aku cek, oh ternyata procurement itu terima pesanan dari departemen lain, aku cari vendornya, terus aku pesen, terus nanti aku dapat invoice-nya aku submit ke finance gitu. Nah, aku kan cuma ngerti flow kayak gitu, tapi kan aku runutin, loh kok ini kok banyak banget ya, namanya waktu itu PO, purchase order gitu. Purchase order, ini udah dibayar, nggak tahu, barangnya udah datang atau belum, nggak tahu. Terus aku kan jadi bingung, ini apa yang mesti gue kerjain gitu. Karena aku nggak tahu yang mesti kerjain, nggak ada yang mengarahkan juga, aku kerjain, jadi aku runutin tuh yang namanya purchase order udah ribuan, aku runutin dari nomor 1. Aku cari nih nomor 1 pesenannya dari siapa, aku cek lagi barangnya udah datang apa belum, udah jadi invoice apa belum. Satu-satu benar-benar aku kerjain. Itu sampai aku di awal kerja itu, aku kerja dari jam 7 pagi sampai jam 1 malam. Every single day. Wow. Aku nggak pernah, pokoknya waktu itu goal aku cuman, gue mesti beresin ini. Karena kalau ini nggak beres, gue nggak bisa mulai pekerjaan gue. Karena ini membingungkan gitu, karena ini udah sampai mana? Reportnya apa? Kayak buat aku tuh aku mesti ngerti flow kerja aku kerjain gitu. Dan FYI waktu itu belum ada tuh yang namanya work from home, belum ada tuh yang jadi namanya tuh meeting online. Stuck di kantor ya? Stuck di kantor. Nah mungkin waktu itu aku sedikit beruntung, boleh dibilang sedikit beruntung.
posisi meja aku tuh aku di luar gitu kayak di tempat kerja gitu, rada deket sama pintu ada level director, CEO sama CFO dari company itu. Nah kebetulan nih kayak si CEO sama CFO-nya juga sering pulang malam. Nah terus itu kantornya tuh rada ngirit gitu lah ya, kalau habis jam 6 tuh dimatiin gitu, kecuali, nah jadi yang nyala itu, jadi AC mati, lampu ini mati, yang nyala itu cuman lampu di meja masing-masing tuh gitu. Jadi aku kan nyalain aja, aku kerja di situ gitu, karena aku ngerasa banyak banget yang mesti aku beresin gitu. Nah kayaknya tuh somehow si CEO level, CFO level tuh ngelihat, kayak ini ada satu anak tiap hari di pojokan situ gitu kan, dia pulang gue masih ada, dia datang gue udah ada lagi gitu ya. Dia sampai waktu itu samperin aku gitu, dia samperin, nama kamu siapa, bla bla. Dan waktu itu company itu tuh udah company yang cukup besar, di mana employee-nya aja cuma di kantornya itu sekitar 400 orang. Kalau sama on-site, karena dia tuh TV kabel, jadi ada beberapa daerah juga tuh udah 1.000-2.000 orang. Jadi emang akan sulit lah untuk si level itu kenal dengan timnya ya. Waktu itu dia nyamperin aku, nah kamu siapa, apa? Kamu kerjain apa sih gitu, tanya apa segala macam gitu. Udah, basically cuman kayak gitu doang. Tapi few months later setelah aku ngerjain itu dan aku rapiin, kayak aku rapiin itu dalam 2-3 bulan itu semua dokumen sampai si department itu bener-bener rapih, semua dokumentasinya. Aku tiba-tiba dipanggil sama CFO-nya dari company itu. Dan somehow dia notice kalau aku tuh ngerapiin semua, aku ngerjain itu semua, dan dia bilang, mau nggak lu gue pindahin ke asset management, jadi kayak internal audit gitu. Jadi kita tuh punya banyak aset, tapi ini bingung nih, aset tuh ada di mana, asetnya masih ada apa enggak. Aku sih aja, padahal nggak ngerti apa sih aset manajemen, apa sih internal audit, ya udah dikerjain aja gitu. Ya waktu itu juga aku pindah ke situ sampai kemudian terakhir pas mau dipromot lagi waktu itu ke level manager. Jadi waktu itu aku kira-kira 2 tahunan juga di sana, aku memutuskan berhenti kerja. Kenapa berhenti kerja? Karena waktu itu papa aku memutuskan dia mau bikin company sama dengan 2 partnernya gitu. Tapi karena papa aku tuh nggak di Jakarta, di luar kota, dia tanya ke aku, mau nggak lu di situ on behalf of papa aku gitu. Terus company-nya sebenarnya sih nggak menyenangkan ya, kontraktor bangunan, Bo, gitu. Bener Ci, sebelum panjang ya. Soalnya aku biasanya kan ngikutin, ini perjalanan Cinopa ini unik banget nih, karena kalau sekarang kan banyak yang dibilang Gen Z itu pindah-pindah kerja terus ya kan, atau kutu loncat. Tapi sebenarnya itu juga applicable kali ya buat kita-kita yang zaman dulu masih explore atau pengen cari tahu kerjaan mana yang pas buat kita. Dan ada aja orang kayak kita, aku juga lumayan sering pindah-pindah industri yang pengen tahu sebenarnya emang passion gue tuh di mana sih, dan pengen ketika ada opportunity yang nyampe, ya udah coba aja dulu selama kita willing untuk ngerjain. Ternyata yang aku dapat dari cerita Cici tadi itu ada beberapa skill yang sebenarnya bisa diaplikasikan sama Gen Z sekarang. Yang pertama itu sebagai fresh graduate, pentingnya untuk mencoba untuk let's say mencoba dunia kerja dulu mungkin sebelum lulus. Tadi kan sempat Cici mention sempat full time dulu tuh, tapi kan sekarang opportunity-nya banyak ya. Ada internship, ada volunteer, in which lebih enak banget buat mereka semua nih. Kalau kita kan dulu ya udah yang penting kerja dulu. Ntar kalau misalnya udah lulus mungkin bisa pindah lagi nih ke industri yang sesuai passion kita gitu. Ternyata ada lagi skill yang paling penting lagi nih yang mungkin sampai sekarang pun juga bakal berguna, yaitu skill untuk networking. Karena at the end network itu tuh yang akan membantu kita membuka banyak pintu-pintu baru. Terus yang aku notice juga dari cerita Cinopai tadi sampai akhirnya dipromo terus itu ya adalah bagaimana Cinopai itu gigih dalam mengerjakan suatu hal yang mungkin sebelumnya nggak aware kali ya. Ini procurement tuh kerjain apa sih, banyak banget dokumennya, tapi ya gue udah masuk sini nih harus dikerjain sampai beres gitu. Persistennya di situ tuh harus dikencengin juga. Jadi nggak perlu capek-capek mungkin kita nunjukin gitu ya ke orang-orang, ternyata persistensi itu yang membuat sekitar kita tuh jadi aware ya Ci. Buktinya tadi langsung disamperin nih sama salah satu si levelnya, dan ternyata melihat langsung dan membuka opportunity baru. Bener gak sih Ci tadi aku resumenya? Bener, dan sebenarnya gini, aku tuh jadi gara-gara tadi dengar kamu menyimpulkan itu, aku tuh jadi mikir ya, sebenarnya kan banyak nih, sempat kita ngalamin masa pandemi nih, Dev, di mana semua orang tuh work from home. Habis itu mulai masuk lagi, ada yang seminggu sekali work from office-nya, ada yang seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Dan aku inget banget, waktu itu Female Lily pun sempat melakukan yang sama, dan waktu kita mau mulai full time work from office tuh ada beberapa resign.
beberapa resign dengan alasan nggak mau, soalnya banyak Gen Z itu emang memulai kerja pada saat dia work from home gitu. Jadi dia kayak nggak ngerasa kenapa jadi mesti work from office gitu. Padahal ya menurut aku kamu rugi loh kalau work from home, kalau masih memulai karir. Karena lu tuh mesti kenal sama orang-orang yang di atas, dan basically kerja online tuh kadang-kadang nggak bikin orang jadi kenal kan, Dev gitu. Justru sebenarnya karena gue selalu lihat dia di kantor, nyapa orang itu di kantor, sering bahkan ngobrol, misalnya makan siang bareng. Itu tuh networking dan sebenarnya ngebuka hal-hal yang lebih kenal karakternya gitu-gitu loh, daripada yang cuman work from home yang menurut aku malah karirnya kan lebih stuck sih. Sekarang nggak ada kesempatan untuk ketemu orang ya. Iya. Tapi ini nyambung sih sebenarnya sama pertanyaan yang kita udah cari juga beberapa data yang ada nih ya. Ada beberapa pertimbangan, tadi Jessy sempat ngomongin banyak pertimbangan Gen Z ketika pandemi itu maunya work from home aja gitu. Ternyata itu tuh masuk jadi salah satu pertimbangan mereka dalam memilih karir. Yang pertama ternyata mikirin yang pertama itu salary dan allowance. Ini tuh sering banget aku baca di banyak artikel, banyak yang mungkin picky untuk cari kerja karena mungkin dari sisi salary dan allowance itu nggak sesuai sama ekspektasi mereka. Yang menurut aku ya sabar untuk mencapai titik itu butuh melewati beberapa path-nya kan ya Ci. Nih langsung nanya sama CEO-nya ya. Terus yang kedua, adakah chance untuk advancing their career? Mungkin lebih ke career path. Ketika aku bekerja di sini, nextnya tuh aku bakal jadi apa dan leads me to where gitu. Dan yang ketiga, culture dari lingkungan dan dari company-nya. Itu mungkin sedikit banyak resonate sama kondisi kantor FD yang tadi sempat Cici mention gak sih? Kayak apakah itu juga menjadi pertimbangan teman-teman yang kerja di sini, atau misalnya apakah Cici juga meng-highlight itu untuk teman-teman yang mau masuk ke sini? Kan Cici juga menaungi rekrutmen juga kan berarti di sini. Aku nggak suggest itu jadi pertimbangan utama sih ya Dev ya. Tapi kemudian kalau ditanya apakah itu sama nggak sih sama female leader? Boleh, nggak bisa dipungkirin iya gitu. Sekarang tuh memang nyari employee kebanyakan kayak yang dipikirin salary dulu gitu, yang dipikirin ini dulu gitu. Nah sebenarnya nggak ada yang salah ya, karena menurut aku background setiap orang untuk kayak gue mesti nyari pekerjaan pertama gue tuh mesti gajinya gede. Kenapa? Ya mungkin emang tuntutan ekonominya dia, misalnya dia mesti menghidupi keluarganya atau apa segala macam. Ya apa boleh buat, mungkin yang emang akan jadi option pertama dia adalah yang salary-nya besar. Doesn't matter gue suka apa enggak sama kerjaannya, sesuai passion gue apa enggak gitu. Cuman tapi terus kayak ada yang bilang, oh enggak mesti sesuai passion dulu gitu, tapi sesuai passion nggak ada duitnya misalnya gitu ya Dev ya gitu. Benar, sekarang itu tuh jadi kayak pertimbangan Gen Z. Aku juga nggak mau bilang itu salah atau nggak mau bilang itu benar. Tapi kalau menurut aku sih, kalau kamu fresh grade nyari kerja, mending balikin dulu deh. Saya habis ini tuh goal kamu apa sih? Gitu. Goal kamu apa sih gitu. Dan mendingan sih ya salary jangan pertama dulu, namanya juga fresh grade gitu kan, gitu kan. Ya mungkin adalah standar fresh grade at least sama dengan UMR atau apa gitu, itu pasti ada. Ya kecuali ya itu dia kepaksa gitu Dev, karena memang tuntutan ekonomi ya gitu. Tapi menurut aku tuh misalnya kayak kamu mau apa, nah cari company yang memang nanti bisa ngebantu goal kamu itu gitu. Misalnya, gue pengen punya bisnis. Nah menurut aku tuh malah yang bagus lu kerja di startup deh, karena startup itu kan biasa kayak ngerjain semua gitu ya. Jadi akan bisa banyak banget belajar banyak aspek di company itu gitu. Tapi kayak gue pengen ini karir gitu, pengen karir yang wah kelihatan banget nih dari junior ke senior, dari senior ke manager apa. Ya mungkin company yang besar yang udah bisa menjawab corporate gitu yang sangat besar yang bisa menjawab goal kamu itu gitu. Nah, Female Daily sendiri kan kalau tadi dengar cerita kan kita dimulai dari 1 orang. Pas aku masuk ke Female Daily tahun 2012 itu baru ada 10 orang. Mungkin aku orang ke-10. Hitungannya berarti startup ya waktu itu ya, Ci? Startup waktu itu. Sekarang udah lebih dari 200 kan ya timnya Female Daily gitu. Nah, dulu tuh waktu kita masih 20 orang, 30 orang, ada beberapa yang misalnya pada saat interview tuh nanya gitu. Nanti karir aku di Female Daily seperti apa? Kadang-kadang waktu itu aku juga bingung ya, aku juga kan nggak pernah belajar jadi HR gitu, nggak pernah punya sekolah. Tapi aku biasanya jawab kayak gini,
ini kan company masih kecil ya, sebenarnya kesempatan kamu untuk belajar banyak gitu. Pada saat nih company ini berkembang, yang which is company ini akan berkembang kalau kalian semua kerja keras sama-sama gitu. Nah pada saat berkembang ya karir itu akan kebentuk gitu loh, path itu akan kebentuk gitu kan. Ya kalau dulu masih 20 orang ya gimana ya mau ngelihat karir path gitu loh. Tapi ya begitu company-nya berkembang kayak sekarang Female Daily jadi 200 orang baru bisa ngeliat kan karir path-nya kayak bagaimana gitu. Mungkin ada di sini juga beberapa orang yang stay dari 10 orang dulu gitu yang sampai sekarang gitu. Ada yang masuk pas masih 30 orang, ada yang pas masuk masih 60 orang gitu. Dan mereka mungkin orang-orang yang waktu itu juga nggak melihat karir path-nya gitu loh. Jadi ya kalau ditanya apakah itu resonate memang banyak itu, tapi aku sih suggest balik dulu deh goalnya apa gitu. Jadi tentuin tuh harusnya yang mana dulu sih yang jadi prioritas kamu pada saat pertama kali nyari kerja. Bener banget sih, karena kan sebenarnya tergantung pada akhirnya dia mau ngejalanin bekerja itu seperti apa gitu. Kayak tadi Cici sempat kerja kantoran dulu, sampai akhirnya tadi ya udah resign, terus sempat mau kerja sama keluarga juga ya Ci ya. Itu sempat lama nggak kerja sama keluarganya? 5 tahun, dan itu aku mau mulai dari nol. Jadi start bisnisnya justru di situ ya? Dari nol, bener-bener dari nol, dari company-nya nggak ada, aku yang bikin PT. Waktu itu bahkan nggak tahu gimana caranya bikin PT, cari konsultan segala macam. Dan aku cuma kerja dengan 2 partner papa aku yang which is umurnya seumur papa aku dan aku gitu. Jadi semua yang kerjain aku. Jadi waktu itu aku mau mulai jadi kurir juga, ke kantor pajak juga, cari admin juga, cari legal juga segala macam gitu. Habis itu nanti dibantu sama ada satu tim finance dan satu admin. Gitu, dan bisnisnya nggak ngerti sama sekali, kontraktor bangunan, Dev, ngebangun gitu. Lah terus abis itu 5 tahun baru setelah itu yang tadi Cici bilang itu invest ke Female Daily. Habis 5 tahun aku keluar, kalau itu alasan personal karena waktu itu aku susah hamil, kemudian aku berhasil hamil. Nah karena hamilnya susah, jadi aku memutuskan istirahat dulu nih mengurus anak. Ternyata ngurus anaknya kepanjangan, nggak kerja selama hampir 2 tahun, hampir 3 tahun ya waktu itu nggak kerja, cuma ngurus anak. Jadi waktu itu juga misalnya mau kerja lagi kan pasti jadi pertanyaan ya, ini ngapain sama ngurus anak, nggak menarik banget gitu ya. Namanya juga perempuan ya kan, gitu. Ngurus anak, kenapa nggak kerja, nggak mau kerja gitu, kayak wow jawabannya sangat tidak menarik gitu ya, sangat tidak inspiratif. Untuk datang tawaran itu dari Hanifah Ambadar gitu ya. Justru di situ masuknya. Di situ dia nawarin gitu Hani. Nah di situ ya kemudian emang waktu itu juga aku setahun nggak kerja, aku udah stres sih, stres karena nggak punya kerjaan Dev. Sampai bingung beli laptop, oke lah aku beli laptop. Terus bingung, di laptop mau ngapain ya? Nulis karena mungkin udah terbiasa habit yang kayak kerja kantoran. Itu kan mungkin apalagi yang sempat di procurement tadi kan pada tiba-tiba mungkin yang ngurus anak juga riweh ya, tapi beda gitu kali ya patternnya. Jadi oh ya pengen ada habit itu lagi. Tapi untungnya mungkin karena sempat belajar membangun bisnis yang sama keluarga, pas membangun Female Daily udah punya gambaran gitu ya. Iya, jadi emang waktu itu pas join ke Female Daily kan Hani tuh lebih yang visioner lah tentang Female Daily ya, kayak Female Daily mau jadi kemana, mau seperti apa, di ideas. Dan emang pas aku masuk ya pas tuh operasional itu belum ada orang waktu itu. Jadi aku yang handle operasional di Female Daily waktu itu masuk. Gitu. Oke, in which berarti operasional pun juga belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya. Aku sekarang jadi connect banget nih, karena kan tadinya aku mikir lulusan teknik industri, jadi operasional suatu perusahaan beauty besar, mau apapun perusahaannya sebenarnya kan skillnya mengoperationkan sebuah perusahaan itu kan, bisa dipelajari dari experience sebelumnya juga. Ini sebenarnya mungkin cukup menjawab beberapa pertanyaan dari Gen Z atau yang menonton podcast ini ya, kayak gue habis lulus kuliah bisnis dulu atau mau kerja langsung kantoran gitu. Mungkin depend sama goalnya teman-teman semua juga kali ya Ci di sini, karena kayaknya kalau menurut aku banyak kayak kayaknya susah nih kerja sama orang, kan mindsetnya ada yang kayak gitu ya, aku nggak mau punya bos nih. Percayalah, bikin bisnis lebih susah lagi. Nah itu sebenarnya kayaknya tuh setelah mendengar ceritanya ternyata bangun bisnis tuh juga susah juga. Susah banget. Mau kerja sama orang juga ya susah juga. So choose your own struggle. Iya. Nggak mungkin nggak ada yang bisa dilewati, tapi kayaknya both bisa memberikan pembelajaran ya Ci ya, untuk let's say misalnya abis kerja kantoran membangun bisnis, bisa ambil ilmu-ilmu dari pas kerja kantoran. Atau nggak menutup kemungkinan juga abis bangun bisnis tiba-tiba mungkin mau kerja kantoran lagi, atau ilmu manajemen dari
human resource-nya itu kan juga Ya. belajar dari pas dia kerja kantoran gitu ya Ci ya. Ternyata emang semua berhubungan dan Iya. kalau menurut Cici mendingan yang mana nih? Aku pengen tahu nih, mendingan yang mana nih? Kan udah banyak pengalamannya. Iya. Ya kalau ngikutin pet aku sih, aku misalnya aku tetap akan kerja dulu sih Dev gitu, karena ngerasa kecuali gitu. Aku nggak memungkiri mungkin memang ada beberapa karakter orang yang memang ya dia cocoknya bisnis gitu ya. Atau misalnya dia udah punya ideas for the business dan punya modal, ya why not? Gitu kan sebenarnya gitu. Tapi kalau itu dibalikin lagi ke aku tuh akan memilih pet kerja dulu gitu. Bahkan ini kan sekarang aku punya anak nih, anak aku bentar lagi mau kuliah. Anak aku Gen Z by the way. Jadi saya mamahnya Gen Z ya, bukan Gen Z. Jadi aku pun pasti akan meminta pada saat dia udah lulus kuliah untuk kerja dulu. Bahkan dari SMA aja aku udah suruh dia intern sih untuk dia kenal dulu dunia kerja itu seperti apa sih, meskipun cuman ya nyicip-nyicip dikit deh Dev gitu. Iya, padahal mamahnya adalah seorang entrepreneur tapi tetap kondisi lapangan tuh beda-beda dan bisa memberikan pengalaman juga. Tapi Ci, aku penasaran, ada nggak sih, ini kan maksudnya sekarang Cici ada di position yang mungkin udah si level yang mungkin orang tuh banyak ngerasa, oh udah si level nih, udah enak lah ya. Apa sih hal yang masih tetap nggak ngerasain nggak enaknya berbisnis gitu? Ada nggak beberapa hal yang mungkin Cici bisa share, ya untuk apapun lah mau di posisi apa, berbisnis tuh ada nggak enaknya juga loh. Balik lagi, Female itu kan mulai dari nol ya. Aku masuk pas masih 10 orang, 30 orang, 60 orang, 100, sekarang 200 orang lebih. Emang setiap stage itu masalahnya beda-beda. Dev. Jadi emang nggak bisa disamain gitu. Tapi mungkin ada satu hal ya, benang merah yang menurut aku itu akan selalu ada di setiap stages of business adalah unpredictable. Unpredictable. Ya. Akan dari segala macam tuh Dev, unpredictable-nya bisa tiba-tiba kemarin COVID, siapa yang situasi bisa yang itu, tidak ya bisa kan? diprediksi. Atau misalnya amit-amit ada perang dunia, gitu. Atau misalnya pemilu atau apa, itu kan amat sangat banyak mempengaruhi. Ya itu kalau ngomongin benar-benar eksternal banget ya. Tapi juga bisa dari internal gitu. Misalnya tiba-tiba ada orang yang kayak kita udah pegang banget resign misalnya, atau misalnya tiba-tiba ada masalah besar di kantor atau apa ya, itu basically unpredictable aja. Itu akan selalu, masa itu expected, kalau unpredictable itu akan selalu ada di setiap stages of business. Oke, jadi ya kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi di depan mata, mau planningnya tuh udah seperfect apa, Betul. pengalamannya juga mungkin udah banyak, tapi kejadian tuh pasti ya ada aja gitu. Ada nggak strategi yang menurut Cinopa itu harus kita punya untuk menghadapi challenge itu? Ya selalu siap aja ya Dev ya maksudnya. Dan mungkin kalau di sini kalau aku karena ngebangun Female Daily itu kan bareng sama Hani gitu ya. Nah itu ada enaknya juga karena punya partner, at least kan ada teman berbagi pikiran gitu, berbagi ini. Plus juga sekarang kan di Female Daily karena orang udah banyak, kita juga ada beberapa level, ada beberapa level head yang sebenarnya itu kan itu yang kita ajak diskusi juga gitu pada saat di Female Daily ada masalah gitu. Kalau dulu waktu sendiri kan bener-bener ya dipikirin sendiri, solusinya dicari sendiri gitu. Kalau sekarang malah udah mulai bukan lebih enak juga sebenarnya, makin gede company ya makin besar juga masalahnya, cuman at least kan bisa berbagi beban atau berbagi masalah lah gitu loh. Ada masukan-masukan juga kali ya dari sekitar yang bisa jadi pertimbangan. Oke. Jadi dari tadi gue udah ngobrol lumayan ngebul ya kan. Aku juga capek Dev jawabnya. Capek kan? Karena ngebul padahal narasumbernya nih. Soalnya ceritanya tuh panjang banget kalau kita mau terusin terus, yang ada kayak kuliah umum nih jadinya. Jadi kita sedikit bersenang-senang aja. Sekarang kita akan bermain game. Jadi ceritanya Cinopai tebak gambar yang aku rasa kayak gampang banget sih buat Cinopai. Jadi silakan ditebak. Gue tahu sih brand tasnya ini. Oh iya itu mungkin. Itu kan lebih susah. Investasi. Benar. Ini coba brand tasnya. JWP bukan? JWP kan? Iya. Pertanyaan berikutnya. B2C. Benar. Sumpah. Demi apa? Kok tahu? Gue nggak tahu. Sumpah. Ya beda. Beda. Kalau CEO mikirnya lebih cepet.
kelihatan ya di sini mana yang COO, mana yang ya karyawan aja seperti saya. Oke, pertanyaan berikutnya. Brainstorming. Gue butuh waktu lagi buat mikir. Ini kelihatan sih tadi. Kalau ini gampang ya. Gampang. Oke, masih ada lagi nggak? Dia yang pengen jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Profit and loss. Oh, profit margin. Kok tahu? Teman-temannya. Lo tau nggak guys? Profitnya dari mana ya? Laba. Profitnya dari mana? Laba-laba. Oh, astaga. Astagfirullah. Gue udah tahu, cuma gue pikir ini ngomongin size atau ngomongin apa yang kanannya. Oh, margin tuh gara-gara ada lebihan kanan kirinya gitu. Ya ampun. Keren. Aku nggak tahu. Different breed kita harus Different breed. Oke. Breednya Carol sama kayak Cinopai. Jujur. Masih ada? Satu lagi nih terakhir. Oke. Udah nggak ya? Marketing. Branding. Yeah. Brandnya dari mana? Ya emang ngarang aja. Suka dia. Iya, Cakupan dari semua. sub-subnya Iya, branding. iya. Ini mesti yang nebak gue. Oke, seru banget nih. Emang terbukti kalau CEO itu bisa lebih cepat ya dibanding aku. Oke, main gamesnya selesai. Seru banget. Nah, sebelum kita akhiri semua ini, dari tadi kan udah ngebul, dari banyak banget insight juga. Ada sedikit pertanyaan terakhir buat Cinopai. Kan tadi Cici udah cerita nih sudah bekerja belasan tahun dengan berbagai macam pengalaman. 26 tahun. Oh iya, 26 tahun. Main games terus nih kita. Nah, kalau Cici bisa menasihati diri sendiri untuk Cici yang dulu puluhan tahun itu sebelum either itu kerja di kantoran atau akhirnya membangun bisnis, apa sih yang bakal Cinopai sampaikan? Mungkin aku mesti menyampaikan untuk Gen Z sekarang ya, karena kan konteksnya dulu beda ya. Kalau menurut aku sih dari sekarang aktif deh, kalau misalnya masih kuliah nih, aktif di organisasi, coba cari banyak-banyak internship, volunteering, freelance, bahkan sekarang tuh banyak banget kan freelance yang kayaknya bisa loh lu kerjain dari rumah gitu. Jadi kalau menurut aku tuh coba berbagai hal, banyak-banyak. Jangan takut salah, jangan malu-malu, atau bahkan coba jualan. Sekarang tuh buka toko aja di beberapa e-commerce gampang banget gitu. Aku tuh suka kayak gemes karena ngerasa zaman sekarang tuh opportunity-nya banyak banget gitu. Informasi juga banyak dicari, strateginya, how to-nya. Bahkan sekarang tinggal tanya lagi ke ChatGPT kan. Apa-apa tinggal tanya sama AI dijawabin gitu kan. Nah, sedangkan kalau dulu tuh buat aku tuh informasi jauh lebih susah. Jadi kalau kalian sekarang udah disediakan begitu banyak informasi, begitu banyak knowledge, begitu banyak kesempatan, pergunakan itu dengan baik. Percayalah itu akan jadi bekal kamu yang luar biasa deh nanti di masa depan. Yes, bener banget. Karena kayak teknologi sekarang udah beragam, canggih banget. Udah mudah juga kita utilize selama kita bisa kreatif, kita pinter-pinter. Dan dari tadi kayaknya yang di-highlight itu selama Cinopai cerita, itu semua berawal dari network. Ya. Kalau nggak ada network mungkin nggak akan ada referral, nggak akan ada pada akhirnya terbuka bekerja di tempat-tempat lain, dan bahkan mungkin nggak kenal sama Kak Hani, founder dari Female Daily Network. Tadi kalau nggak salah ketemunya tuh di forum, aktif mengenalkan diri, bahkan inisiatif untuk membuat event-event sendiri juga ya. Dan pada akhirnya malah bergabung menjadi CEO dari Female Daily Network. Mungkin satu katanya tuh jangan malas gitu deh. Iya, sebenarnya sesimpel jangan malas. Ayo dong, udah banyak nih opportunity, jangan malas gitu. Oke, ini tampaknya seru banget podcast kita hari ini. Podcast perdana yang sangat-sangat insightful dan pastinya banyak banget ilmu-ilmu yang bisa diambil. Pengalaman-pengalaman yang mungkin kalau misalnya kita mikir itu kan puluhan tahun yang lalu, tapi aku rasa kayak masih applicable banget ya untuk sekarang, masih bisa diambil, bisa diterapin, dan semoga bisa berguna juga untuk kalian menjalani karir kalian gitu, untuk berkembang, untuk bertumbuh, dan pastinya membuka opportunity baru juga. Alright, kalau gitu thank you so much Cinopai. Thank you, Dev. Ini jarang banget anyway dibahas di mana-mana ya. Jadi manfaatkan session ini dengan baik, podcast ini dengan baik, dan
Sampai jumpa di podcast berikutnya. Podcast Beyond the Convo by Girls Beyond. Dah. Bye.